A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah meninggalkan kesalahan, kekeliruan, memberikan bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang melapangkan, bagian-bagian yang menguntungkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa menghidup-hidupkan keimanan kita, sehingga seluruh yang diberikan oleh Allah diturunkan pada masing-masing kita benar-benar tertangkap sebagai bagian yang selalu menambah kebahagiaan kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita seputar kehidupan. Bincang-bincang tentang bagaimana kita bersama-sama bisa selalu mewujudkan, mengokohkan, mengembangkan karakter kita, sehingga kita pun diikatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu saling membantu, saling mendoakan ya, untuk mewujudkan kebaikan dengan nilai yang besar. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita berbincang tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengokohkan amal. Karena sekali lagi hidup itu sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tidak mudahnya ya karena banyaknya godaan ya, banyaknya hal-hal yang bisa memalingkan kita ya. Banyaknya perubahan-perubahan yang kadang-kadang tidak kita sadari ya. Sehingga memang kita perlu terus-menerus memberikan bagian atau mengambil amal ya. Tapi jangan lupa bahwa proses yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengokohkan amal. Baru kemudian kita akan berbicara tentang mengembangkannya. Ibu-ibu rahimakumullah ya. Kemarin sudah kita sampaikan, mengokohkan amal itu yang terpenting adalah niat. Niat karena Allah ya. Jadi kita pahami diri kita, pahami jiwa kita ya, agar tidak mudah untuk terpalingkan dari kepentingan-kepentingan yang ghairullah, selain Allah. Nah, salah satu yang mudah kita ingat bahwa ketika niat itu karena Allah ya, maka kita akan merasakan semakin beramal semakin dekat dengan Allah. Ya. Semakin beramal semakin memperbagus proses. Ya. Jadi niat karena Allah itu salah satu cirinya memang tidak sangat terkonsentrasi pada hasil. Kalau toh kita itu melihat hasil, itu adalah dalam rangka memperbagus proses. Nah, niat yang benar itulah maka kemudian oleh Allah akan dijanjikan, dibangunkan jalan-jalan yang mudah. Ya, artinya dalam keadaan sesulit apapun urusan dunia itu, kita dimudahkan untuk mengokohkan amal-amal kita. Ya.
Sebenarnya misalnya pada sebagian orang tuh ya, itu taruhlah kita membaca tentang wirid sesudah sholat. Subhanallah, 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 subhanallah ya. 33 kali. Hamdalah 33 kali. Ya. Kemudian takbir 33 kali ya. Nah, itu pada sebagian orang terlihat biasa ya karena dibangunkan jalannya mudah. Kenapa dikatakan begitu? Ya karena pada sebagian yang lain belum tentu ya selalu terlaksana. Atau terlaksana tapi tidak mumtaz, tidak bagus ya. Makanya banyak sekali itu kan tabungan kita kalau 100 kali berarti sehari menabung 500 kebaikan itu kalau hari biasa. Kalau di bulan Rajab begini dijanjikan lipatan pahala ya sehingga dilipatkan minimal 10 ya. Tabungan kebaikannya banyak sekali ya. Maka sering saya sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan urusan akhirat ya. Itu jangan mudah diputuskan. Memutuskan urusan-urusan akhirat itu dampaknya panjang. Fid dunya wal akhirat. Panjang sampai anak cucu gitu ya. Kalau kita sekedar memutuskan urusan-urusan dunia ya, misalnya kita itu kepengen beli sepeda motor. Enggak jadi ya, karena ada kepentingan lain ya sudah selesai, enggak masalah, tidak ada dampak apa-apa. Kalau sekarang ramainya misalnya kita itu ikut grup. Ternyata grupnya itu ya tidak produktif lah dalam kebaikan. Kemudian kita keluar. Wah ya dibilang macam-macam yang salah, tidak suci dan lain-lain. Tapi itu ya akan hilang begitu saja. Ya, itu dunia. Dunia itu ketika keputusan tentang dunia ya itu diberikan itu ya dampaknya ya dunia nanti kemudian hilang. Taruhlah dunia itu ya kita itu kepengen beli baju yang bagus muternya seminggu. Kemudian dapat, apakah baju itu akan kemudian terus menyertai kita? Enggak. Ya yang kekecilan lah, kita kesempitan, yang nanti sobek, yang nanti tidak pakai, ganti model selesai. Padahal awalnya merencanakan tuh pakai nabung, pakai segala macam. Hilang, itu dunia. Nah, kalau urusan akhirat ya, itu panjang. Jadi kenapa ada niat karena Allah itu agar orang itu menyadari bahwa urusan akhirat itu ya kelihatannya mudah, dampaknya juga panjang. Maka harus dipikir-pikir. Tadi saya contohkan, misalnya kita wirid. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau kita istighfar. Ya istighfar. Kemudian, kan entah lupa, entah ini, pokoknya saking kita juga pusing, seolah-olah kita itu sudah berdoa, kemudian sudah beristighfar, tidak ada dampaknya, kemudian berhenti. Nah, itu akan membawa masalah yang panjang. Ya, karena memang Allah perintahkan untuk terus-menerus itu karena tadi untuk menghadang ya berbagai ujian-ujian, godaan-godaan dan lain sebagainya ya. Makanya kalau dalam bahasa kita itu sudah terbiasa, saya sering ditanya begini. Bu Diah, doa apa ya yang agar kita itu menjadi lebih mudah, kelihatannya kok hidupnya enak gitu, apa-apa bisa terlaksana. Doa yang bagus itu doa yang biasa dilantunkan terus menerus ya. Kalau kita itu akan menambah doa, ada doa baru kita kemudian kepengin melantunkannya, itu menambah dari yang sudah ada. Jangan biasakan berganti-ganti doa ya, karena nanti hilang semua. Maka seperti sering saya sampaikan, ini bulan Rajab, saya sekalian ini bulan Rajab ya, ketika kita itu sudah terbiasa wirid tadi, wirid habis sholat saja, maka di bulan Rajab harganya jadi berbeda. Ya, nanti di bulan Ramadan naik 700 kali lipat. Kalau kemudian ternyata Allah ketika kita mencintai amal-amal itu, kemudian Allah membawa kita ke Masjidil Haram, harganya jadi sama, amalnya sama, harganya yang beda. Menjadi 10.000 kali, menjadi 100.000 kali ya dan lain sebagainya. Itu keuntungan seorang kokoh dalam amal. Maka oleh Allah dikatakan, dijanjikan kalau dia beramal itu ikhlas. Karena Allah salah satu cirinya dia semakin dekat dengan Allah. Bersemangat dalam amal ya, dan kemudian selalu mencari cara untuk memperbagus. Nah, Allah kemudian memudahkan jalannya. Yang kedua, kemarin sudah kita bicarakan tentang bergegas dan bersegera dalam kebaikan. Nah,
Bergegas dan bersegera dalam kebaikan itu berbicara tentang efisiensi amal, ya. Jadi efisiensi itu sesuatu yang kita lakukan dengan tepat, ya, terus menerus akhirnya menghasilkan waktu yang lebih sedikit sehingga kita bisa menambah amal. Ya, kemarin saya katakan konsentrasi itu satu pada diri. Bagaimana menyiapkan diri, ya, itu siap untuk hidup seperti ketentuan-ketentuan yang ada, ya. Jangan sejak awal sudah kita berprinsip aku sama-sama hidup, kalau ndak punya rumah, ndak punya mobil, mending aku mati. Itu namanya nggak siap hidup, ya, nggak siap hidup. Apalagi orang-orang sekarang, ya, suka sekali misalnya nonton drakor, drama Korea, ya. Itu nggak ada perintahnya, nggak ada nilainya, nggak tahu, tapi sedemikian rupa sampai ketika aktornya itu meninggal bunuh diri, ikut bunuh diri, kerudungan lagi, ya, aktif ngaji lagi, ya. Nah, itu namanya tidak punya orientasi hidup, ya, tidak punya orientasi hidup. Orang pengennya mati, memangnya orang itu pengen mati, nanti kalau mati pengen hidup lagi, ya. Nah, itu tadi bagian efisiensi sehingga kemudian produktif. Yang dimaksudkan produktif itu adalah setiap amal yang kita lakukan akan memudahkan atau memberkahkan amal-amal yang selanjutnya. Maka kemarin saya ingatkan, diurutkan kesiapan diri. Apakah diri itu sudah sebenarnya benar-benar menyiapkan diri, akan oleh Allah akan diperlihatkan kembali amalan-amalan kita pada keluarga. Kalau keluarga itu memberikan timbal balik, ya, timbal balik yang baik, atau kemudian timbal balik itu kadang-kadang begini. Ada orang mengatakan saya itu sudah sungguh-sungguh melakukan urusan keluarga, tapi saya selalu dicela suami saya selalu dicela mertua saya, bahkan orang tua saya. Nah, itu harus dilihat dulu. Apakah memang kita itu diujikan untuk itu, artinya amalnya benar, tapi kemudian ditekan dengan ujian-ujian begitu. Nah, kalau itu memang amal kita benar, ya sudah, kita memang harus bersabar, ya. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Bu, saya itu keluar kerja karena disuruh suami. Tetapi kemudian mertua saya itu tidak suka, ya, tidak suka. Kalau saya tidak kerja, artinya tidak menghasilkan, seolah-olah kemudian menggantungkan pada suami. Nah, kemudian mertuanya takut nanti suaminya tidak bisa membantu orang tuanya. Sehingga tekanan-tekanannya itu sedemikian rupa. Saya bilang kalau memang itu datang dari suami, ya sudah, ya harus bersabar. Terus mencari cara kebaikan. Kalau toh hanya sementara kita benar, kemudian dikomentari tidak bagus, saya pikir itu yaitu ujiannya. Bersabar saja, karena yakinlah bahwa yang akan menilai kita itu adalah Allah. Ya, jadi tetap saja kita akan melihat bahwa amal-amal yang kita lakukan satu itu berdampak pada orang yang kita hadapi, atau kalau belum diberi dampak balik kebaikan, ya minimal kita itu selalu dimudahkan untuk membuka amal-amal yang lainnya. Itu juga tanda-tanda bahwa amalnya diterima, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita berbicara tentang bahwa petunjuk, ya. Jadi mengokohkan amal itu satu harus tahu niat, ya. Dua, kemudian kita bersegera. Yang ketiga, memahami bahwa petunjuk dan kebaikan itu milik Allah, bukan milik kita. Bukan kita melakukan kebaikan itu bukan karena kita mau, kita bisa, kita mampu, kita suka, bukan. Kebaikan itu milik Allah. Dan itu oleh Allah diperintahkan, diajarkan kepada kita ayatnya itu untuk membuka doa. Kenapa? Ya agar kita itu yang berdoa itu tahu bahwa doa-doa kita itu benar apa tidak. Ya, sering disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita itu ketika berdoa itu meyakini bahwa Allah itu yang berkuasa, ya, atas langit dan bumi. Allah lah yang akan meningkatkan izah seseorang kalau memang apa-apa yang dilakukan, dimintakan, diharapkan itu benar. Dan Allah lah yang akan menghinakan seseorang. Biyadikal khair, sesungguhnya Allah lah pemilik kebaikan. Ya, dan Allah yang akan mengatur segala sesuatu. Nah, itu menjadi bagian penting
bagian penting. Kadang-kadang orang sekarang itu saking memang mungkin rasa punya hak, ya punya hak bahwa sesungguhnya aku adalah aku, ya. Bagaimana hidupku tergantung aku. Nah, nyanyian itu mempunyai dampak yang besar. Banyak sekali opini dari novel, dari film, ya, bahwa ditekankan tergantung kita. Kalau kita mau, maka bisa. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan bahwa petunjuk dan kebaikan itu milik Allah. Ya, itu milik Allah. Ya. Maka ketika kemudian itu datang kepada kita, ya, Allah memberikan petunjuk dan kesempatannya, kita harus melakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa kebaikan itu milik Allah? Saya ingatkan kembali, dampak kebaikan. Dampak kebaikan itu sudah menjadi dampak yang dengan kebaikan itu selesai. Ya, seluruh garis-garis, ya, proses kehidupan yang kita butuhkan. Ya. Sudah saya ingatkan, dengan kebaikan, ya, kalau benar-benar itu kebaikan tadi, milik Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah akan memberikan cahaya di wajah, yaitu dibuat kita menjadi orang yang menginspirasi. Cahaya dalam wajah itu namanya juga wajah bercahaya. Orang ketemu dimanapun dia akan menengok. Itu namanya diberikan cahaya. Kemudian diberi sinar di hati, ya, punya ketajaman, ya, ketajaman memilih apa yang menjadi pilihannya selalu tepat dan akan berdampak pada kebaikan yang banyak. Ya. Diberikan kekuatan dalam fisik untuk melakukan kebaikan. Ya. Banyak sudah sering saya contohkan, ya. Allah itu yang namanya kebaikan itu diberikan Allah. Ya. Ketika kemudian ada seseorang berusaha berbuat baik, dia ambil, dia senang silaturahim memberikan kebaikan, dia oleh-oleh, ya nasihat, kemudian kadang-kadang mengisi pengajian terus dia lakukan bertahun-tahun. Ya. Nah, salah satu tanda itu benar-benar kebaikan, kemudian ibu itu oleh Allah diuji stroke. Diuji juga, kan dia baik. Nah kan yang lain ada, kenapa dia diuji stroke? Allah pengen menunjukkan bahwa kebaikan itu milik Allah. Allah lah yang berhak tetap memberikan, walaupun dia dalam keadaan begitu. Ibu ini diuji stroke. Ya. Setelah stroke, ya, maka bukan sekarang dulu dia keliling. Nah sekarang orang-orang yang terhubung dengan dia itu hampir setiap hari bergantian datang ke rumah untuk mendengarkan nasihatnya, untuk minta doa, sekedar kemudian terhubung kekeluargaan, semua dikembalikan ke rumah. Kalau dulu dia keliling, maka kemudian Allah mungkin menilai bahwa yang dilakukan itu benar-benar kebaikan, sehingga Allah lah yang kemudian menyempurnakannya sampai akhir kehidupan beliau. Ya, nah itu tadi yang disebut kebaikan itu milik Allah. Jangan sampai kemudian kalau aku nanti sakit terus apakah kemudian terputus? Tidak. Kalau benar yang dilakukan kebaikan, maka nanti Allah yang akan mengurusnya. Ya, jadi itu adalah bagian kebaikan. Nah, makanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam melakukan kebaikan sungguh-sungguh itu. Jadi kebaikan itu ada beberapa hal yang dalam kehidupan manusia itu menjadi bagian yang akan merusak proses. Ya, sekali lagi saya katakan kebaikan itu dia tadi ya sudah dikuatkan jasadnya, kemudian diberikan rezeki yang terus bisa dia berbuat baik. Ya sering banyak ya kita tunjukkan ada seorang ibu sudah tua, dia mencari kayu bakar, Kemudian kalau berhenti ada pengajian dia berhenti. Kemudian dia menyadari bahwa ternyata bagian yang menyempurnakan agama itu adalah haji, umrah, atau kemudian Allah kalau belum berikan kesempatan berkorban. Lalu beliau berusaha menabung, ya, pencari kayu tadi berusaha menabung. Kemudian akhirnya dia bisa beli kambing. Kambing dia 2 juta berapa dapatnya kecil. Nah kalau yang besar berapa katanya? Oh berarti harus nambah. Maka kemudian ya saya titip dulu uangnya, saya tambahkan terus. Dan Allah memudahkan. Nah tapi setelah kemudian dia korban yang pertama itu, ibu yang sudah tua ini, ya, korban kemudian mikir-mikir, tahun besok aku bisa enggak ya nabung segitu. Gitu. Ya, nabung segitu.
Maka kemudian artinya proses manusianya dimulai bukan kemudian berniat dikasih terus seperti banyak, enggak. Akhirnya dia mikir begini, kalau begitu sebaiknya aku sekarang masih punya uang sedikit dibelikan anak kambing. Lalu dibawa pulang, ya. Dibawa pulang ya karena dia memang sukanya mencari kayu dan sebagainya, dia bisa ngupeni kambing itu. Setahun kambingnya sudah besar, ya. Dan sejak itu begitu cara dia menyempurnakan agamanya. Walaupun kemudian dia berharap dia diangkat untuk haji kemudian belum kesampaian, tapi setiap tahun orang tua yang hidup sangat biasa itu bisa menyempurnakan kebaikannya. Nah itu kebaikan itu milik Allah. Jadi sah-sah saja ya. Ketika kemudian orang itu sudah berniatnya benar, kemudian terus bersegera ketika mendengar segala sesuatu ya, sami'na wa ata'na mastata'tu, maka Allah kemudian penuhi. Nah itu bagian-bagian yang kita tahu bahwa ada satu lagi ya. Dulu di zaman Rasul itu ada seorang laki-laki yang namanya protes, bukan protes, bilang sama Rasul, saya itu setuju bahwa Islam itu memerintahkan pada kita untuk berbuat baik, berinfak dalam segala keadaan. Tapi saya kok enggak seret. Kalau orang itu disuruh berinfak, disuruh bersedekah, ya, sedang dia hidupnya tidak berlebih. Nah, menurut saya itu bagus. Islam itu mendorong kita itu kaya, baru kemudian berbuat baik. Gitu kata dia. Rasul menyatakan, ya perintahnya begitu. Dan Allah lah yang berkuasa atas kebaikan itu pada orang-orang berniat. Tapi orang itu tidak percaya, ya tidak bisa begitu. Ya, akan aku buktikan ya bahwa teoriku itu lebih baik, kata orang. Ya, kata Nabi silahkan. Ya, maka kemudian dia pergi. Dia pergi kerja, terus kerja. Ya, Allah mungkin dia tidak mengatakan Allah memudahkan, tapi Allah kepingin menunjukkan kekuasaan itu. Kemudian dia kerja menghasilkan emas, ya, disimpan emas batangan loh ya. Ya. Kalau sekarang disebut antam kecil-kecil itu emas batangan, 1 kilo. Kalau antam itu kan 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram batangan. Terus ya. Ketika ada orang meminta tolong kepada dia, katakan sudah aku katakan aku tidak akan memberikan apa-apa, aku tidak akan menolong sebelum aku punya kekayaan yang banyak. Terus begitu, Allah menguji dia dengan banyak orang yang minta tolong, padahal kemudian dia punya, tapi dia tetap mengatakan kalau belum penuh lemarinya itu, ya dengan emas maka dia tidak akan mengadakan memberikan apapun. Maka berlalulah masa yang panjang. Maka dia tidak tahu kalau kemudian kesempatan berbuat baik itu oleh Allah ditutup. Karena sudah berlalu masa yang panjang. Sudah diberikan peringatan terus-menerus. Dia tetap merasa yakin bahwa ya hidup itu tergantung saya. Ketika saya kemudian mau berbuat baik, maka akan menjadi bagian, ya, bagian dari kebaikan. Maka kemudian setelah emasnya terkumpul, dia menunggu orang-orang yang datang, pengen menunjukkan bahwa saya itu bukannya jelek, tapi saya itu kepengen teori itu yang benar, kata dia. Karena menurut saya sama-sama berbuat baik, kita tetap harus lego, jangan karena terpaksa, karena kita berat dan sebagainya. Dan lama waktu itu berlangsung, ya, dan tidak ada lagi orang yang datang kepadanya. Maka dia bingung kok nggak ada orang yang datang. Kemudian laki-laki itu membawa emas ya dengan dipikul ya untuk ditawar-tawarkan kepada orang-orang yang bertemu dengannya. Namun tidak ada satupun orang yang mengambilnya. Ya. Terus dia bawa keliling, ya, tidak ada yang mengambilnya. Akhirnya dia terduduk berputus asa. Nah itu sebuah gambaran bahwa kebaikan itu milik Allah. Ya, kebaikan itu milik Allah. Allah itu menguji kita dengan karunia harta yang banyak, dengan keterampilan yang bagus, dengan berbagai fasilitas. Itu Allah pengen melihat sejauh apa yang kita lakukan dengan semua fasilitas itu. Kalau sudah berlalu masa yang panjang, diberikan kesempatan banyak tidak ada, ya kemudian ditawarkan kesempatan itu kepada orang lain. Nah itu lagi sekali lagi saya ingatkan, kebaikan itu milik Allah.
manusia akan terus diuji oleh Allah dengan petunjuk dan kesempatan-kesempatan agar dia terus melakukan dan menyempurnakannya. Namun ketika kemudian orang itu pun sudah berusaha untuk melakukan kebaikan yang banyak, ternyata juga setan akan mengganggu atau memperlambat jalannya amal itu dengan beberapa hal yang memang sifatnya sangat manusiawi. Sehingga kita kadang-kadang tidak tahu bahwa itu memang bagian yang oleh setan itu disodorkan kepada kita agar kita menjadi bagian-bagian dari proses amal yang tidak bagus atau terjadi banyaknya kerusakan amal. Yang pertama, sikap tergesa-gesa. Jadi kalimat beramal itu walaupun kita disuruh punya amal soleh yang banyak, itu salah satu bagian yang perlu diperhatikan, tidak menjadi bagian kesempurnaan amal adalah sikap tergesa-gesa. Ya, sikap tergesa-gesa. Biasanya sikap tergesa-gesa ini muncul ya karena orang yang melakukannya itu sudah ada tadi debu-debu, jadi tidak sekedar kepingin beramal, namun aslinya kepingin selalu mendapatkan hasil, kemudian mendapatkan pujian, kemudian ya dan lain sebagainya ya, sehingga apa-apa itu serba harus semua ya. Maka sering dikatakan amal itu banyak sekali, waktu kita terbatas, fasilitasnya juga terbatas. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang memilih amal yang kemungkinan bisa dia lakukan terus-menerus. Ya. Jadi jangan sekedar cari pengalaman ya. Kita memilih amal yang bisa ya dilakukan terus-menerus karena harganya itu jauh lebih tinggi gitu kan. Nah, tergesa-gesa. Ya. Karena apa? Tergesa-gesa itu menjadi bagian yang dilarang ya, dan kemudian oleh setan selalu didesak-desakkan kepada kita dengan berbagai iming-iming. Karena ketergesaan, oleh tergesa-gesa itu akan memunculkan kesempitan hati. Dhoyikun faraja. Sudah ya, kita sering sampaikan di surat Al-An'am itu ya. Allah itu kalau kepengen memberikan kesempurnaan Islam kepada seseorang, maka dibuat yasrah sadrohul Islam. Dibuat hatinya itu lapang terhadap Islam. Terhadap Islam itu ya ketentuannya, ya bagian ujiannya, ya bagian-bagian yang kemudian bersangkut paut dengan itu gitu ya. Nah itu dibuat lapang. Ya, apapun yang terjadi ada perintah, ada larangan, ada ketentuan itu menjadikan lapang. Tapi kalau kemudian memunculkan ketergesaan, itu bisa memunculkan kesempitan hati. Karena kesempitan hati itu akan melahirkan kekecewaan, gundah. Ya. Kecewa, gundah itu ya pikirannya gelo terus. Gundah itu pikirannya terus diaman buh itu ya. Pikirannya gelo terus ya. Dan kemudian Allah kesah. Ya, nah, kalau kesah itu bentuknya sudah omong. Nah perlu kita sampaikan bahwa perbuatan yang sangat mudah membakar, menghilangkan nilai-nilai amal seperti halnya api membakar kayu itu satu ya, bagiannya adalah kalau sah itu membakar. Nah ibu-ibu rahmatullah, ada bagian ketergesa-gesaan gitu ya, ketergesaan itu sering ya, bahkan misalnya begini, kita ada di Masjidil Haram. Orang kan kepengen sholat banyak, tapi maaf ya, kalau jamaah Indonesia itu suka persiapannya tunggu-tungguan, wah persiapan macem-macem ya, mau ke masjid bawa tas belanja sekalian mau belanja, nah akhirnya sampai di sana itu agak terlambat sudah. Nah biasanya terus lari ya, ngejar, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh, karena memang ibadah itu disuruh melakukannya dengan tumakninah, dengan tenang. Lah kalau udah kan terlambat ya, itu resiko gitu ya. Ada sebuah cerita di zaman Rasul itu. Ada orang itu meninggal. Sebelum meninggal dia berpesan,
andai kata saja jauh, andai kata baru, andai kata semua, kata dia. Sudah kemudian meninggal. Maka Rasul datang. Adakah wasiat si mayit? Ada ya Rasulullah, tapi kami tidak paham. Apa maksudnya? Apa yang diwasiatkan? Dia mengatakan andai kata jauh, andai kata baru, andai kata semua. Oh, itu saya mengerti, kata Rasul. Jadi ternyata orang yang baru meninggal tadi, 40 hari sebelum meninggal, itu orang akan diperlihatkan berbagai amal. Ya, sehingga dia menyesali gitu ya. Maka itu terus yang disebut. Lalu apa yang dilihat? Jadi ketika hampir sakaratul maut itu tabir dunianya dibuka. Jadi dia bisa lihat hal-hal yang gaib. Maka dia melihat balasan amalnya. Kalimat andai kata yang jauh tadi, dia itu berangkat subuh. Ya, berangkat subuh sudah agak mepet, belum terlambat, sudah agak mepet. Maka kemudian banyak sekali orang yang di Masjid Nabawi itu ya, itu berangkat orang tua jalan pelan-pelan ya pakai tongkat ya. Ada yang pelan sekali. Karena dia sudah keburu-buru, maka dia berlalu begitu saja. Lalu dia menolong orang tua yang hampir dekat dengan masjid. Jadinya kan nolongnya sedikit gitu, cepat gitu. Lalu diperlihatkan bagian amalnya. Maka kemudian mengatakan, andai kata saja aku menolong yang jauh, maka aku akan mendapatkan amal yang besar. Yang kedua, pesan yang kedua, andai kata yang baru. Nah, setelah dari masjid, suatu ketika setelah dari masjid dia beli. Ya kalau di Masjidil Haram itu kan banyak sekali. Masjid Nabawi ya, itu banyak sekali. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak sekali orang jualan gamis gitu. Maka karena dia lihat gamisnya itu sudah lusuh, dia beli gamis yang baru, dibawa. Ketika kemudian dia mau pulang, dia bertemu dengan seorang yang miskin lah ya, pengemis gitu, lagi kedinginan. Maka dia buka gamisnya ya, yang lama dia pakaikan itu juga sudah terima kasih dan kemudian dia pakai gamis yang baru. Lalu oleh Allah diperlihatkan pahalanya. Maka dikatakan andai kata saja aku berikan yang baru ya, dan aku tetap pakai yang lama, pasti aku akan mendapatkan bagian pahala yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, andai kata semua ya, dia suatu ketika dia pulang dari perjalanan jauh sama istrinya dibuatkan roti yang enak, kemudian tengah-tengah makan roti itu ada orang yang minta, ada orang lapar yang minta, kemudian dia iriskan sepertiga, itu sudah cukup gede, kemudian diberikan, lalu diperlihatkan pahalanya. Maka kata dia, andai kata aku berikan semua kepadanya, maka aku akan mendapatkan simpanan pahala yang banyak. Nah itu tadi bagian yang kita itu kadang-kadang sebenarnya tahu, tapi ada banyak ketergesaan kita untuk memiliki, kita tuh merasa berhak. Ya, kita tuh merasa berhak memiliki atau memutuskan segala sesuatu yang enaknya saya ambil yang mana. Walaupun memang itu ini ya, agak sulit juga ya. Itu tergantung ilmu dan tergantung kebiasaan dia berbuat baik, ya. Karena memang makanya terus harus dibangun, yang namanya amal tuh harus dibangun ya, disempurnakan agar tadi kita tuh melakukan segala sesuatu tuh tepat gitu ya. Makanya kadang kalau dalam bahasa yang sederhana begini, kita tuh di private line itu ada orang minta nyari duit tuh uwak ya, sudah hijau jalan lagi gitu ya. Nah kadang-kadang kita sebenarnya nggak setuju kalau ngasih uang. Kalau memang pengen berbuat baik ya siapkan saja makanan apa-apa dan sebagainya. Jadi setiap kali ada orang membutuhkan tuh kita langsung bisa melakukannya. Tidak besok kalau ketemu lagi ternyata nggak ketemu lagi dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu punya sikap tergesa-gesa ya dalam memenuhi segala kebutuhan kita sendiri ya. Padahal ya kita itu disuruh punya perhatian yang cukup besar. Nah itu tadi bentuk
bagian tergesa-gesa juga. Nah, tergesa-gesa yang lain itu juga ketika kita, ya banyak ya kalau ibu-ibu dulu saya sampaikan perkara puasa, ya perkara puasa. Nah, sampai wanita itu dikatakan kalau wanita itu ya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat pada suami, menghormati keluarga suami, maka dia akan masuk pintu surga manapun yang dia suka. Nah tapi ya itu tadi, itu sudah masalahnya cuman itu saja, 4 itu saja, sederhana sekali kan. Kalau bisa melakukan 4 itu saja, wes sudah, tidak usah pengajian ya, sudah selesai ya. Namun memang yang sulit yang 4 itu. Kita itu lebih tergesa-gesa, wanita itu lebih tergesa-gesa memenuhi semua, seolah-olah semua sunnah itu mau dilakukan. Ya, semua sunnah mau dilakukan. Nah itu ketergesaan memiliki kebaikan yang kadang-kadang padahal Allah itu sengaja menguji dia dengan beberapa halangan. Beberapa halangan ya. Ya kalau ibu kemudian ada anaknya, walaupun boleh kita itu tetap berpuasa ya sambil menyusui, kan suruh ngelihat yang berbahaya itu di anaknya apa ibunya. Atau puasa sunnah yang lain. Ada seorang ibu, saya tanya, ibu tahun ini mau meningkatkan amalan apa? Bu, saya sudah biasa puasa Senin Kamis sama tengah bulan. Saya mau meningkatkan dengan puasa Daud. Dan saya bilang, lah kok puasa terus tuh lah? Apa boleh sama suaminya? Dia bilang, saya enggak pernah izin suami. Karena suami saya itu enggak begitu ngerti agama. Gitu. Nah, begitu. Maka ketika suaminya itu sering makan di luar. Ya kalau ditanya, lah apa bojone enggak masak, poso. Ya. Itu sebuah ketidakseimbangan yang sangat tidak bagus. Ya. Makanya sampai dikatakan tadi, banyak sekali wanita itu yang merasa tertekan, merasa jengkel. Karena apa? Tidak diizinkan puasa. Atau sebaliknya, ya dia tahu kalau minta izin puasa, kemudian tidak boleh, maka dia mendapatkan pahala puasanya. Maka dikatakan, aku tak puasa ya, boleh enggak temane lo, aku puasa lo. Nanti kalau ada apa-apa, nah itu karpe kon tidak mengizinkan, dia berniat agar dapat pahala. Nah itu sama kacanya. Itu tergesa-gesa. Intinya kadang-kadang yang menjadi berat dari wanita itu adalah banyak hal yang dia inginkan. Dan yang diinginkan itu ya kebanyakan dunia. Kenapa? Karena akhirat itu tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Tidak bisa. Contoh kita tuh menghatamkan Quran. Mau apa ya kita tuh mau kemudian balik juz 1, kemudian juz 9. Tidak bisa, urut satu persatu. Itu mengajarkan kesabaran yang tinggi. Ya. Ketika kemudian batal kita disuruh wudhu, ketika ada panggilan kita datang terus. Ya. Kadang-kadang kita sudah sabar sampai selesai, kita sudah terengah-engah sebulan dapat kita khatam gitu ya, merasa sudah saja gitu ya. Nah begitu karena bagian amal itu kenapa kita disuruh menabung-nabung amal, menumpuk-numpuk amal, karena amal itu tidak bisa dilakukan serta-merta. Nah kalau dunia itu malah bisa. Misalnya ya ada pandemi, toko nggak boleh buka, maka kita tuh kemudian beli makanan yang banyak kan nggak bisa, kan bisa. Kalau akhirat kan malah tidak bisa, ya. Misalnya kita sholat sekalian 17 rakaat, jadi nanti santai kan nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah untuk itulah maka maksud daripada ada ketentuan-ketentuan harus dilakukan sesuai dengan waktunya itu agar tidak memunculkan kesempitan hati. Karena ketika tadi kita tuh tergesa-gesa, berarti salah satu yang akan muncul tuh kesempitan hati. Karena kesempitan hati itu adalah azab terkecil. Kalau kita sudah beribadah, sudah berbuat baik, hati kita malah nyesek, itu ingatan dari Allah bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu dengan tergesa-gesa. Ya, nyesek. Kita berbuat baik, kita baca Quran, ya dipanggil. Perasaan segala itu tadi dia tergesa-gesa.
Mbok enggak usah dipanggil, aku tuh pengen baca Al-Quran yang banyak gitu, namanya tergesa-gesa. Allah sengaja, ya. Kemudian yang kedua, sikap kikir. Yang akan mengganggu kita tuh sikap kikir, ya. Sikap kikir itu adalah sikap menahan diri dari kebaikan. Maka ada ayat mengatakan kalau kamu dihilangkan, Allah menghilangkan sikap kikir kamu, maka itu namanya diberikan kebaikan yang sangat besar di dunia akhirat. Ya, kikir itu menahan, ya, menahan diri dari kebaikan. Memang kalau kikir itu soal lisan, itu nggak mau ngomong yang baik, ya, nggak mau ngomong yang bijak, ya. Itu kikir dalam lisan. Kikir dalam pikiran itu nggak mau mengembangkan. Aku orangnya memang gini. Pokoknya aku nggak suka orang yang tipe begini itu nggak mau mengembangkan. Padahal banyak ya dalam ilmu itu banyak sekali ya orang-orang yang kadang-kadang tidak sesuai ya dengan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Kita nggak boleh orang itu ciptaan Allah. Ya, itu kikir dalam proses berpikir. Ya artinya misalnya ada juga kalau contoh yang sederhana dan ekstrem begini. Ada dua orang itu datang kepada saya. Satu ibu-ibu yang masih muda, satunya sudah nenek-nenek, sudah mbah-mbah. Tanya begini, Bu Diah, yang benar itu la ilaha illallah apa ha ilaha illallah? Nah saya bilang wong artinya itu tidak ada Tuhan, ya pakainya la atau mbak. Lah ini mbak ini loh Bu, tidak mau percaya kalau tidak ada Tuhan itu pakainya la. Apa jawabannya itu? Kamu nek mau la ya lao, pokoknya aku ha gitu. Nah, sudah padahal hal yang salah, tapi tidak mau dikembangkan. Itu termasuk kikir ya dalam proses berpikir. Kikir dalam harta ya itu pelit. Ya, kikir dalam harta itu pelit. Kikir pada jasad itu malas dalam beramal soleh itu kikir. Kan bisa saja sebenarnya kita ya menolong orang ya, atau misalnya kita itu dikatakan bahwa rumah itu ahlul khair ya, ketika dia bersih, rapi, ya, menginspirasi ya. Tapi banyak sekali orang yang mau bersih tapi nggak mau bersih-bersih, itu kikir dalam jasad ya. Nah, jadi kikir itu menahan diri ya. Ya artinya kalau dia nggak suka, nggak srek ya, dia tidak melakukan ya. Maka banyak sekali kadang-kadang orang itu berbeda di rumah dan di luar. Ya karena memang akhlaknya belum matang, aslinya masih banyak muncul sifat-sifat kikir, ya sifat-sifat kikir. Ya. Kita tuh kadang-kadang dulu sudah saya sampaikan, kalau di rumah dipanggil gegeran sama suaminya ya karena dikongkon ya, disuruh-suruh terus, maka dia bilang apa lagi gitu ya. Maka ada orang yang ketok-ketok itu. Ya. Bapaknya enggak mau bukain. Padahal kalau ibunya dibukain kan harus pakai kerudung, harus pakai ini ya. Tapi akhirnya pakai kerudung dibuka. Ya. Kemudian, oh monggo Pak RT, monggo lenggah remien. Mau apa? Ya, mau minum apa enggak gitu ya. Terus masuk. Bapaknya tanya, siapa Bu? Kok renyah men ya? Kok akrab banget? Ibunya ya Pak RT kata dia gitu. Ya karena masih jengkel sama suaminya ya. Nah itu tadi bentuk kita bisa kadang-kadang kita tuh bisa kita marahan kemudian pergi bareng pakai mobil, udah orang pergi bareng marahan pakai mobil diem aja. Nah tapi yang lewat kampung ya kan disapa monggo Bu monggo, terus meneng nesu nanti dia lagi monggo nesu lagi. Nah itu tadi bagian aslinya itu manusia itu banyak sifat kikirnya, kecuali orang yang memahami ya bahwa kita itu harus mengokohkan amal dimanapun kita berada. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Kita itu kadang-kadang bisa bagus di luar ya, di dalam kemudian tidak bisa bagus ya, atau sebaliknya. Itu masalah kita bagaimana sikap kita dalam menghormati. Ya, tanpa sadar begitu, maka dalam akhlak itu
ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, salah satunya adalah takdim, ya, bagaimana kita mengagungkan dan menghormati. Diajari kalau kita bisa menghormati, seluruh sikap kita akan menjadi baik, siapapun itu, ya. Nah, sehingga tadi kikir, ya, ada orang yang merasa lebih terhormat, ya, ora penting gitu ya, ora penting, apalagi kalau itu lebih parah lagi ya, sikap-sikap seperti itu tuh. Kalau kemudian melukai, ada seorang ibu ya, dulu sering saya ceritakan, ada seorang ibu tuh pengajian kemana-mana, lisannya saja yang tidak bagus, tuh kikir ya dalam lisan. Kalau ditanya, ya ditanya ibunya, ditanya mertuanya, ya mau kemana? Ngaji, dibilang tiap hari ngaji pakai tanya, katanya gitu. Kemudian dia keluar, tapi semua sudah disiapkan di rumah, ya ada makanan, ada ini dan sebagainya, disiapkan. Dia dikikir aja dalam ngomong. Dia sudah keluar, kemudian pulang lagi, makanan belum pada dimakan, maka dia marah-marah. Kalau nggak disiapin makanan pada marah, disiapin makanan nggak mau makan. Wah, sudah, aku sekarang nggak mau ngurus, ya. Aku mau pergi lagi, pergi ngaji lagi, ya. Ternyata dampaknya sangat berat. Karena kemudian melukai ibunya, melukai mertuanya, melukai suaminya. Maka dampak itu, ujian baliknya sangat besar. Dan tidak bisa, menurut Allah tidak bisa diselesaikan ibu itu. Maka seluruh anaknya diuji. Saya ketemu dengan begitu. Ya, ada anak-anak yang baik-baik itu. Saya pikir anaknya baik, ikut ngaji, ikut dakwah. Tapi ujiannya anak-anak kecil itu berat-berat. Sampai saya tanya, ini anak kok masih kecil kok ujiannya berat-berat. Ya, tak tanya. Akhirnya saya tanya, barangkali ada ya di antara keluarga itu yang berbuat salah dengan tadi. Nah, ternyata begitu. Ternyata ibunya itu aktivitasnya ngaji, badannya baik, lisannya itu kikir, tidak mau ngomong yang baik. Ya. Itu dampaknya panjang sehingga kebaikan-kebaikan yang lain itu akan tidak berguna. Ngangkat ya. Kan orang itu kalau salah dihapus, ya, dihapuskan oleh Allah dengan ujian. Itu enggak keangkat, harus anak-anaknya nanggung semua. Mungkin itu ya kalau dalam bahasa ini dosa karma, tapi sebenarnya enggak begitu karena disuruh membantu untuk, tapi kan itu menyusahkan. Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa kikir dalam lisan itu sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang memang nganjal, ya sudah ya, kita biarkan, kita lapang dada, kita doakan. Dan itu latihan ya, latihan begitu. Ya, jadi kikir. Ya sedekah juga begitu. Kenapa orang itu diperintahkan sedekah? Infak, zakat ya. Karena pada dasarnya rezeki yang sudah digariskan itu tidak akan bisa dipakai berbuat baik yang banyak. Ya, keberkahan sedekah, keberkahan infak, ya, keberkahan zakatlah yang nanti akan bisa membantu kita untuk bisa banyak berbuat baik, bahkan menyelamatkan kita pada urusan-urusan akhirat kita, ya. Kan salah satunya infak dan sedekah itu, harta yang berkah itu dia akan menjaga rumah. Gini nih, menjaga rumah. Ini rumah nih ya. Nah, ini seolah-olah ada garis, ada auranya. Dijaga dari segala sesuatu yang membuat menderita gitu. Orang tuh ya diuji sakit, tapi enggak sampai kemudian dengan berbagai ujian itu kemudian dia sampai tidak bisa beribadah, tidak bisa berbuat baik gitu. Enggak, ini dijaga. Bahkan kadang-kadang dijaga dari hal-hal yang ya tadi tidak penting. Itu salah satu, maka sampai dikatakan istri yang seorang laki-laki itu akan mendapatkan bagian yang besar setelah keimanannya adalah istri solehah. Termasuk istri solehah karena dia menjaga rumah dan menjaga harta untuk melingkari rumah dan isi rumah. Nah, itu begitu bagiannya ya. Jadi kikir itu juga cukup mengganggu. Dari bagusnya amal seseorang, ya. Ada kan orang yang ibadahnya bagus gitu, tapi paling tidak bisa suruh ngeluarin duit, ya. Atau kemudian ya ngomong yang baik gitu, pikir dia sudah cukup dengan itu tuh tidak bisa, ya. Kemudian yang selanjutnya sikap manja.
sikap manja itu juga akan menghalangi. Orang-orang sekarang itu memang cari enaknya, nggak siap sulit. Sulit sedikit ditinggal. Itu salah satu contoh misalnya kita itu ngapalkan surat. Sulit ganti surat lain, sulit ganti surat lain, tapi nggak hafal semua juga. Ya. Kita belajar Quran. Cari metode yang paling gampang. Ada belajar Quran 3 jam langsung bisa baca lancar gitu. Pilih itu, tapi yang tidak lancar juga. Kenapa? Karena kebaikan itu dilingkupi oleh sesuatu yang menyusahkan. Kebaikan dilingkupi sesuatu yang menyulitkan. Kenapa? Agar kokoh untuk tetap melaksanakannya. Ya. Dalam bahasa yang lebih mudah, ya, itu orang baik itu oleh Allah akan diberikan banyak beban dan masalah. Karena dengan itulah maka dia akan menemukan banyak hikmah. Karena dengan itulah maka Allah akan menitipkan padanya banyak inspirasi kebaikan. Jadi yang namanya manja itu tidak ada dalam kaidah, ya. Dan itu hal yang sangat merugikan, ya. Artinya ketika kemudian orang sekarang itu ya itu gampangnya ya misalnya nikah saja dia tanya Budia, boleh tidak kita itu pakai MOU? Kenapa? Saya tidak mau nikah kalau tidak diberi pembantu. Saya bilang kalau boleh aja. Ya, itu ya artinya nolak berkah itu tadi. Ya, sampai segitu ya. Ya, ada juga yang nikah. Mau nikah gimana persiapannya? Saya sudah mendaftarkan diri belajar karate. Lah maksudnya apa itu? Kenapa kok belajar karate? Karena begitu Bu, suami-suami sekarang itu kita tidak bisa percaya penuh. Lagi maksudnya itu apa? Ya, nah itu tadi bagian-bagian yang banyak halnya kita itu sedih sedikit ya, kita sudah berbicara cerai ya, tidak tercapai sedikit ya, ada sudah 3-4 tahun nggak punya rumah apa karena garis rezeki ya, entah itu istrinya atau suaminya di balik keluarganya itu hal yang tidak tidak mendukung ya proses-proses kebaikan ya. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, tadi beberapa hal tadi yang saya sampaikan bahwa memang orang baik itu adalah orang yang siap capek ya. Tidak ada sampai dikatakan berjuang itu di dunia. Yang namanya berjuang ya, berkorban itu di dunia ya. Yang namanya berjuang itu memberikan semua yang dia punya ya, terus dicoba terus ya. Yang namanya berkorban ya, itu merasa kehilangan ya. Memberikan ya, merasa kehilangan waktu, kehilangan kenyamanan, kehilangan hartanya untuk apa? Meraih kemuliaan ya. Jadi itulah hidup ya. Di akhirat kita tinggal menunggu hasilnya ya. Tinggal menunggu hasilnya. Nah, jangan kebalik ya. Nanti saya kepingin santai-santai dulu ya. Nanti saya kalau kira-kira ini kemudian akan berjalan, tidak bisa kalau sudah ditutup ya. Tidak akan bisa ya seseorang untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan yang sekalipun itu masih ada di angan-angannya ya. Tapi ya kalau nyawa sudah ada di kerongkongan maka Allah tidak akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Begitu Ibu, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alna
muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika wa takunana minal mutarin. Minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.